Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh kedisiplinan belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMK swasta di Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, guna menunjang nilai mata kuliah seminar praskripsi. Baik, selanjutnya ada agenda proposal. Di sini ada pendahuluan. Yang kedua ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Dan di bab 3 ada metodologi penelitian. Selanjutnya masuk ke bab 1 ada latar belakang, di mana pendidikan adalah terbentuknya peserta didik yang cerdas, berilmu, berakhlak, dan berbudi pekerti yang baik, serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan bermasyarakat. Lalu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 2 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lanjut, di sini ada pengertian matematika, di mana matematika merupakan kunci ilmu dasar sains yang dapat dimanfaatkan dengan bijak guna menciptakan inovasi baru dari masa ke masa. Selanjutnya ada pengertian pemahaman konsep matematika, di mana pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan yang penting dimiliki siswa. Siswa mengembangkan pola pikirnya agar dapat memahami dan mengikhtisarkan suatu konsep matematika dengan baik. Selanjutnya ada pengertian kedisiplinan belajar, di mana hal penting yang patut dimiliki oleh setiap siswa. Dengan adanya kedisiplinan, siswa mampu mengontrol diri dan perilakunya. Disiplin juga berperan serta dalam menumbuhkan motivasi dan dorongan kuat untuk belajar. Masuk ke hasil belajar matematika siswa. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMK swasta akreditasi AS Kecamatan Cinere tahun pelajaran 2023 sampai 2024 yang terdiri dari 2 sekolah, yaitu SMK Hal Hidayah dan SMK Darul Roja, terdapat adanya masalah pada nilai PTS siswa kelas 10. Hal ini dapat dilihat dalam data-data di bawah ini, di mana nilai rata-rata 2 sekolah tersebut masih di bawah nilai rata-rata KKM ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini. Batasan masalah di sini adalah pengaruh kedisiplinan belajar terhadap pemahaman konsep matematika. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adakah pengaruh kedisiplinan belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMK swasta di Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat? Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMK swasta di Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat. Adapun manfaat penelitian, di sini ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi tentang pentingnya pengaruh kedisiplinan belajar siswa terhadap pemahaman konsep matematika. Selanjutnya ada manfaat praktis, di mana bermanfaat bagi peneliti lain, bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Masuk ke bab 2 ada landasan teori. Di sini menjelaskan pemahaman konsep matematika merupakan penguasaan seseorang dalam memahami konsep matematika. Seperti halnya menurut Febrianto dan kawan-kawan pada tahun 2018 halaman 34, pemahaman konsep matematis adalah suatu kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi-materi matematis yang terangkum dalam mengemukakan gagasan, mengolah informasi, dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri melalui proses pembelajaran guna memecahkan masalah sesuai dengan aturan yang didasarkan pada konsep. Di sini pemahaman konsep matematika memiliki 5 indikator. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Dan yang kelima, mengaplikasikan dan mengaitkan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah secara internal atau eksternal. Selanjutnya, di sini menjelaskan tentang kedisiplinan belajar merupakan kesadaran diri siswa untuk belajar
dan hal ini dikarenakan kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di sekolah. Seperti halnya menurut Herdiansa tahun 2020 halaman 96, kedisiplinan belajar adalah ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan belajar, baik peraturan yang ditentukan oleh lingkungan sekolah maupun rumah yang dapat menjadikan tunduk dan patuh sehingga timbulnya perubahan pada diri siswa. Adapun indikator kedisiplinan belajar sebagai berikut. Yang pertama ada keaktifan, kedua kesiapan, ketiga tanggung jawab, dan keempat patuh peraturan. Next, di sini ada penelitian relevan, di mana di sini ada 3 pendapat yang dipercaya, yaitu yang pertama ada Aulia Arban Romadoni, Mulyadi, dan Taufik Hidayat pada tahun 2020. Yang kedua ada Dian Purwaningsi pada tahun 2020, dan yang ketiga ada Lutfi Adnan Muzamil pada tahun 2018. Teman-teman bisa melihat judul penelitiannya serta penjelasan penelitiannya sebagai berikut. Next, masuk ke kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, di mana di sini ada kerangka berpikir. Kedisiplinan belajar siswa merupakan kepatuhan dalam menaati peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah, berkaitan dengan belajar ataupun berdasarkan kesadaran diri sendiri, mengingat pentingnya belajar. Dengan adanya kedisiplinan belajar, siswa dapat mencapai prestasi belajar yang optimal dan memuaskan dengan pemahaman terhadap konsep matematika yang dimilikinya. Lanjut, ada pemahaman konsep matematika merupakan salah satu kemampuan siswa dalam memahami dan menyerap suatu ide atau gagasan yang berkaitan dengan matematika. Pemahaman konsep dalam aspek penilaian matematika bertujuan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar tingkat pemahaman siswa dalam menyerap atau menerima suatu konsep pembelajaran. Selanjutnya masuk ke hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang sudah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh kedisiplinan belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Next, masuk ke bab 3, ada metodologi penelitian. Untuk tempat penelitian yaitu di SMK Al-Hidayah beralamat di Jalan Masjid 1, nomor 30, RT 05 RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Sedangkan SMK Darul Roja beralamat di Jalan Ismaya, nomor 31 RT 04 RW 07, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk metode penelitian, di sini jenis penelitiannya adalah metode survei korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Lanjut ke waktu penelitian. Penelitian ini diperkirakan dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juni 2024 yang dilakukan secara bertahap. Penelitian ini dilakukan pada semester 2 tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Untuk desain penelitiannya sebagai berikut, di mana X itu variabel bebas, yaitu kedisiplinan belajar, sedangkan Y itu variabel terikat, yaitu pemahaman konsep matematika. Next, lanjut ke populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Di sini ada populasi, yaitu ada populasi target, di mana seluruh siswa kelas 10 SMK swasta akreditasi A sekecamatan Cinere yang terdiri dari 2 sekolah, yaitu SMK Al-Hidayah dan SMK Darul Roja. Lanjut, ada populasi terjangkau, yaitu siswa kelas 10 jurusan akuntansi dan lembaga keuangan atau AKL dan bisnis daring dan pemasaran atau BDP, SMK Al-Hidayah dan SMK Darul Roja tahun pelajaran 2023 sampai 2024 dengan jumlah 166 siswa. Teman-teman bisa lihat tabelnya sebagai berikut, ada di samping. Untuk populasi, lanjut ke sampel, yaitu besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Lopin sebagai berikut, di mana ukuran sampel sama dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali persentase pelonggaran ketidakterikatan pangkat 2. Teman-teman juga bisa lihat untuk tabel perhitungan sampelnya sebagai berikut. Next, masuk ke teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara proportionate stratified random sampling. Untuk kriteria pada teknik pengambilan sampel ini bersifat subjektif, di mana pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan mengundi nama siswa pada tiap kelas, sehingga dapat diperoleh jumlah sampel yang dibutuhkan. Dari populasi yang diambil sebagai sampel penelitian yaitu kelas 10 SMK Al-Hidayah dan SMK Darul Roja dengan jumlah siswa kelas 10 yaitu 117 siswa. Lanjut ke metode pengumpulan data. Untuk variabel penelitian, yang pertama ada variabel bebas yaitu X, di mana variabel yang menyebabkan terjadinya suatu hal. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas X adalah kedisiplinan belajar. Lanjut ke yang kedua, ada variabel terikat yaitu Y, variabel yang diakibatkan oleh variabel bebas,
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat ya adalah pemahaman konsep matematika. Untuk sumber dan teknik pengumpulan data, di sini untuk kedisiplinan belajarnya, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Untuk pemahaman konsep matematikanya, yaitu menggunakan tes esai matematika. Next, di sini ada tabel instrumen penelitian, yaitu ada instrumen kisi-kisi kedisiplinan belajar dan pemahaman konsep matematika. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk isinya. Masuk ke teknik analisis data, di mana di sini ada analisis deskriptif menggunakan penyajian data yang dihitung ada rentang, jumlah kelas, dan panjang kelas interval. Lanjut pengolahan data, menghitung mean, median, modus, varian, dan simpangan baku. Lanjut ada analisis persyaratan data menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Masuk ke analisis uji hipotesis penelitian menggunakan koefisien korelasi, lalu koefisien diskriminasi, uji signifikansi korelasi, model persamaan regresi, dan uji signifikansi koefisien regresi. Next, ke hipotesis statistik. Pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis statistik antara X dan Y yaitu apabila H0 Y sama dengan beta kurang dari sama dengan 0 dan H1 apabila beta lebih dari 0. Untuk keterangannya teman-teman bisa baca di bawah ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.